kenali preeklamsi atau keracunan pada kehamilan. Apa itu preeklamsi? Preeklamsi adalah peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein dalam urin yang terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Sebagian besar ibu hamil yang mengalami preeklamsi melaporkan bahwa mereka tidak mengalami gejala yang signifikan. Tekanan darah tinggi dapat berkembang secara perlahan atau mungkin muncul secara tiba-tiba. Itu sebabnya wajib memantau tekanan darahnya secara rutin supaya preeklamsi dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat ditangani secepatnya. Memantau tekanan darah adalah bagian penting dari perawatan prenatal karena tanda pertama preeklamsi biasanya adalah peningkatan tekanan darah. Tekanan darah yang melebihi 140/90 mm air raksa atau lebih didokumentasikan pada 2 kesempatan setidaknya 4 jam terpisah, artinya tidak normal. Nah, berikut adalah tanda gejala preeklamsi yang bisa ibu hamil kenali. Yang pertama, ada sakit kepala. Naiknya tekanan darah dapat menekan bagian tengkorak yang membuat ibu hamil mengalami sakit kepala. Berikutnya, penglihatan kabur. Tekanan darah tinggi dapat menghambat aliran darah pada retina, sehingga ibu hamil dapat mengalami pandangan yang kabur. Ketiga, proteinuria. Saat tekanan darah naik melebihi batas normal, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah halus dalam ginjal, sehingga mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring darah dengan baik. Keempat, mual dan muntah. Peningkatan tekanan darah di bagian kepala dapat memicu mual dan muntah. Kelima, sesak napas. Kondisi tekanan darah tinggi dapat memicu penebalan pembuluh darah di bagian paru-paru. Alhasil, penebalan ini dapat menyumbat aliran darah ke paru-paru, sehingga menyebabkan sesak napas. Waspadai komplikasi preeklamsi. Apabila gejala-gejala di atas tidak dapat ditangani dengan baik, preeklamsi berisiko menyebabkan komplikasi berikut ini. Komplikasi yang terjadi pada preeklamsi, yang pertama, pertumbuhan janin terhambat. Kondisi preeklamsi dapat mengganggu fungsi arteri yang membawa darah ke plasenta. Hal ini membuat bayi tidak mendapatkan jumlah oksigen dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Alhasil, pertumbuhannya pun melambat atau terhambat dan memiliki berat badan yang rendah. Kedua, kelahiran prematur. Apabila preeklamsi menyebabkan gejala yang cukup mengkhawatirkan, dokter mungkin lebih merekomendasikan bayi untuk dilahirkan lebih awal untuk menyelamatkan nyawa ibu maupun bayinya. Ketiga, solusio plasenta. Preeklamsi juga berisiko menyebabkan solusio plasenta, suatu kondisi di mana plasenta terpisah dari dinding bagian dalam rahim sebelum melahirkan. Solusio plasenta dapat menyebabkan perdarahan hebat yang dapat mengancam jiwa ibu maupun bayi dalam kandungan. Keempat, ada sindrom HELLP. Sindrom ini terjadi ketika hancurnya sel-sel darah merah sehingga menurunkan jumlah trombosit dan meningkatkan jumlah enzim pada hati. Kondisi ini bisa sangat mengancam nyawa ibu dan bayi karena berisiko menyebabkan kerusakan organ. Gejala sindrom HELLP biasanya meliputi mual dan muntah, sakit kepala, dan sakit perut kanan atas. Kelima, eklamsi. Ketika preeklamsi tidak terkontrol, eklamsi dapat terjadi. Eklamsi adalah preeklamsi yang disertai kejang-kejang. Seringkali tidak ada gejala atau tanda peringatan untuk
untuk memprediksi eklamsi, sehingga kondisi ini harus benar-benar diwaspadai. Keenam, kerusakan organ. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, hati, paru-paru, jantung, atau mata. Tak hanya itu, kondisi ini juga beresiko menyebabkan stroke atau cedera otak. Jumlah cedera pada organ lain tergantung pada tingkat keparahan preeklamsi. Ketujuh, yaitu penyakit kardiovaskular. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah di masa depan juga bisa berkembang pada ibu hamil yang mengidap preeklamsi. Resiko akan semakin besar jika ibu hamil mengalami preeklamsi lebih dari sekali. Untuk meminimalkan resiko ini, jaga berat badan tetap ideal, makan buah dan sayur, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. Lalu, bagaimana ibu hamil dikatakan menderita preeklamsi? Ibu hamil dikatakan positif preeklamsi apabila tekanan darah lebih dari 140/90 mm/Hg disertai dengan sejumlah kondisi berikut. Ditemukan tanda-tanda kerusakan pada organ ginjal dan hati, adanya penumpukan cairan di paru-paru, adanya gejala neurologis seperti nyeri kepala, pusing, dan stroke, mengalami gangguan penglihatan, misalnya seperti ada bintik-bintik ketika melihat sesuatu, atau gangguan visus, atau tajam penglihatan. Kemudian, jumlah trombosit yang rendah, dan gangguan pertumbuhan janin. Bagaimana pengobatan preeklamsi? Salah satu pengobatan preeklamsi adalah kelahiran dini. Namun, tindakan ini hanya aman dilakukan apabila usia kehamilan sudah mencapai 37 minggu atau siap untuk dilahirkan. Selain itu, penanganan alternatif untuk pasien preeklamsi adalah penggunaan obat-obatan. Sejumlah obat yang biasanya diresepkan pada pasien preeklamsi adalah antihipertensi, kortikosteroid, dan antikonvulsan. Kedua, yaitu perawatan di rumah sakit. Perawatan ini diperlukan apabila gejala yang dialami pasien cukup berat, sehingga memerlukan pemantauan dokter sampai usia kehamilan aman. Ketiga, perawatan setelah melahirkan. Pasien akan diminta melakukan rawat inap selama beberapa hari setelah melahirkan dan perlu mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter serta melakukan kontrol rutin selama 6 minggu setelah melahirkan. Lalu, bagaimana pencegahan preeklamsi? Pencegahan preeklamsi dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, melakukan pemeriksaan rutin selama masa kehamilan. Menjaga berat badan ideal sebelum dan selama kehamilan. Tidak merokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Rutin berolahraga, menjaga kadar gula darah normal apabila menderita diabetes, mengontrol tekanan darah tinggi, dan mengurangi konsumsi makanan tinggi garam. Preeklamsi adalah kondisi yang tidak bisa disepelekan karena dapat berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius. Apabila Anda merasakan gejala-gejala di atas, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kandungan Anda untuk mengetahui penyebab sekaligus mendapatkan penanganan yang tepat.